Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube saya, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video-video yang ada di dalam kanal YouTube Pak Handoko. Insya Allah akan membawa manfaat bagi diri kalian sendiri maupun untuk diri saya pribadi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas contoh soal UMPTKIN tahun 2023. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah video yang berseri gitu ya. Semoga bisa membawa manfaat. Oke, di dalam video ini nanti akan saya tampilkan beberapa contoh soal di mana nanti akan ada waktu untuk mengerjakannya sekitar 30 detik, dan nanti silakan kalian untuk mencari jawabannya. Setelah itu akan kita bahas bersama-sama gitu ya, jawaban yang benar apa dan pembahasannya seperti apa. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju soal yang pertama. Oke teman-teman, waktu untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini sudah selesai, dan untuk jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A gitu ya, yaitu mengumpulkan dokumen, naskah, prasasti, dan benda-benda peninggalan sejarah. Nah, bagaimana pembahasan untuk pertanyaan pertama ini? Jadi prosedur ini disebut dengan kritik sumber atau criticism of source dalam penelitian sejarah. Kritik sumber merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian sejarah karena dokumen dan sumber-sumber lainnya bisa saja tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan. Dalam mengumpulkan dokumen dan sumber-sumber sejarah, seorang peneliti perlu memastikan keaslian dan keandalan sumber tersebut, serta mengevaluasi informasi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, peneliti juga perlu mempertimbangkan konteks sejarah dan kepentingan pembuat sumber dalam menulis atau membuat dokumen tersebut. Dengan melakukan kritik sumber yang cermat dan teliti, seorang peneliti dapat menghasilkan penelitian sejarah yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, prosedur ini sangat penting dalam penelitian dan penulisan sejarah. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Kita langsung saja menuju ke pertanyaan yang kedua. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan kedua waktunya untuk menjawab sudah habis, dan kunci jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko untuk pertanyaan yang kedua ini adalah opsi yang B, yakni meyakini dan membenarkan dalam hati serta diucapkan dengan lisan lalu diamalkan dalam perbuatan. Nah, jadi iman adalah suatu keyakinan yang ada dalam hati seseorang terhadap kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Namun, iman tidak hanya sekedar keyakinan di dalam hati, melainkan juga harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Sebagai contoh, seorang muslim yang meyakini bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Tidak cukup hanya dengan meyakini hal tersebut di dalam hatinya. Ia harus mengucapkannya dengan lisan ketika mengucapkan syahadat, serta diamalkan dalam perbuatan dengan melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan tuntutan yang
sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama Islam. Dengan demikian, meyakini dan membenarkan dalam hati serta diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan dalam perbuatan adalah pengertian iman yang paling tepat. Iman yang demikian selain menjadi landasan spiritual, seseorang juga harus direfleksikan dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Nah, itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis, dan opsi yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini menurut Pak Nova adalah opsi yang D, yakni yang kampanye gitu ya. Jadi kenapa kok yang D? Dalam dakwah gitu ya, dakwah sendiri itu adalah suatu usaha untuk menyebarkan ajaran agama kepada orang lain dengan tujuan untuk mengajak mereka untuk memeluk agama tersebut. Istilah dakwah seringkali diidentikan dengan kegiatan mengajarkan agama Islam, namun sebenarnya dakwah bisa dilakukan dalam konteks agama lainnya. Salah satu bentuk kegiatan dakwah adalah melalui kampanye. Kampanye dakwah dilakukan dengan cara menyampaikan pesan-pesan agama kepada khalayak ramai melalui media massa seperti televisi, radio, internet, atau media cetak. Kampanye dakwah juga bisa dilakukan secara langsung dengan mengadakan kegiatan-kegiatan publik seperti seminar, ceramah, atau pengajian. Dalam kampanye dakwah, pesan-pesan agama disampaikan dengan cara yang persuasif dan menarik perhatian, sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap orang lain terhadap agama tersebut. Selain itu, kampanye dakwah juga dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara umat beragama dan masyarakat. Dengan demikian, kampanye adalah bentuk kegiatan dakwah yang efektif dalam menyebarkan ajaran agama kepada orang lain, serta dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara umum. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Kita langsung saja lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan yang keempat sudah habis, dan opsi jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang B, yakni anak laki-laki gitu ya, atau anak lelaki. Jadi nama Ibnu dalam bahasa Arab berarti anak dari, namun biasanya diikuti dengan nama ayahnya. Contoh penggunaan dalam bahasa Arab adalah Ibnu Ahmad, yang berarti anak dari Ahmad. Dalam konteks pertanyaan di atas gitu ya, Ibnu digunakan sebagai nama tanpa diikuti oleh nama ayahnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat menentukan jenis kelamin dari nama Ibnu hanya dengan melihat nama itu sendiri. Namun, karena nama tersebut digunakan sebagai nama tunggal, kemungkinan besar nama tersebut adalah nama laki-laki atau nama anak lelaki. Jadi berdasarkan konteks nama tunggal dan asumsi bahwa Ibnu adalah nama anak laki-laki, maka jawaban yang benar adalah yaitu yang B ya, yaitu anak laki-laki atau anak lelaki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan kelima sudah habis, dan
opsi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D, yakni mengambil pelajaran yang bermanfaat atau ibrah gitu ya. Nah, kenapa kok yang D? Jadi penuturan kisah dalam Al-Quran memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran dan peringatan bagi manusia, sehingga mereka dapat mengambil ibrah atau hikmah yang bermanfaat dari kisah-kisah tersebut. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran berisi kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu yang dijadikan sebagai contoh bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Melalui kisah-kisah tersebut, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tujuan utama dari penuturan kisah dalam Al-Quran bukan hanya untuk mengetahui ciri umat terdahulu atau kejadian yang terjadi di masa lampau, melainkan untuk mengambil pelajaran yang bermanfaat atau ibrah. Dengan mengambil ibrah dari kisah-kisah dalam Al-Quran, manusia diharapkan dapat memperbaiki diri dan menghindari kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh umat terdahulu. Nah, itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ke-6 sudah habis, dan opsi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A, yakni tidak lunturnya keimanan meskipun adanya berbeda agama gitu ya. Nah, kenapa kok yang A? Jadi sikap saling menyapa antara Rahman dan Paulus menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki perbedaan agama, mereka masih bisa saling menghargai dan berinteraksi secara positif. Sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan toleransi dan persaudaraan antar sesama manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa meskipun manusia memiliki perbedaan dalam agama dan suku bangsa, namun mereka diciptakan dalam bentuk yang sama dan seharusnya saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Dengan saling menyapa satu sama lain, Rahman dan Paulus menunjukkan sikap yang tidak memandang perbedaan agama sebagai halangan untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan Rahman dan Paulus tidak lunak dan tetap teguh meskipun mereka hidup dalam lingkungan yang multikultural dan berbeda agama. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang ke-6. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis. Opsi yang paling tepat untuk pertanyaan yang ke-7 ini menurut saya adalah opsi yang B, yakni mohon agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, kenapa kok yang B? Jadi surat Al-Falaq gitu ya adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perlindungan diri dari segala bentuk bahaya dan kejahatan. Ayat-ayatnya menyebutkan beberapa hal yang dapat membahayakan manusia, termasuk diantaranya adalah iri dan dengki. Ayat 4 dan 5 dari surat Al-Falaq menyebutkan daripada kejahatan yang ditiupkan pada bul-bul telinga orang yang mengucapkan mantra-mantra campiannya. Yang mengucapkan mantra-mantra campiannya itu hanyalah orang yang iri dan dengki. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa iri dan dengki adalah sifat yang buruk dan dapat membawa dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu menghindari sifat tersebut. Jawaban yang benar pada soal di atas adalah yang B gitu ya, yaitu mohon agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat iri dan dengki, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan perlindungan yang sebenarnya dan menghindarkan kita dari segala bentuk kejahatan dan bahaya. Namun, selain memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu berusaha untuk menghindari sifat iri dan dengki dengan cara berikhtiar untuk menjadi pribadi yang ikhlas dan saling menghargai. Dengan mengembangkan sifat-sifat positif tersebut, kita dapat menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu tadi pembahasan untuk pertanyaan ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-8 atau pertanyaan terakhir. Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis, dan opsi jawaban yang paling tepat menurut saya untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang D, yakni surat An-Nisa ayat 36 gitu ya. Nah, kenapa? Jadi surat yang menyatakan bahwa ibadah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta merendahkan jiwa dan diri terhadapnya adalah surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut menyatakan, dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, sobat karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ibadah haruslah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya menyembah dan mengabdi kepadanya saja tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Selain itu, dalam ayat tersebut juga ditekankan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk kepada kedua orang tua, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya bersifat vertikal, yakni hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga horizontal, hubungan manusia dengan sesama manusia. Selain itu, dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Oleh karena itu, dalam menjalankan ibadah, manusia harus merendahkan jiwa dan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala serta tidak sombong atau merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar pada soal di atas adalah yang D, yakni surat An-Nisa ayat 36. Nah, itu tadi pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8 atau pertanyaan yang terakhir gitu ya. Kita sudah berada di akhir dari video pembelajaran ini. Nah, seperti pada video-video pembahasan soal di kanal YouTube Pak Handoko, maka di akhir video akan saya berikan satu kuis ya. Satu kuis pertanyaan yang nantinya saya berharap kalian yang menjawabnya di dalam kolom komentar. Kalau bisa kalian juga sertakan pembahasannya gitu ya, agar nanti bisa dijadikan bahan belajar untuk teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pertanyaan kuis. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah pertanyaan kuis ya. Silakan dijawab di dalam kolom komentar. Di akhir video ini saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang akan mengikuti seleksi UMPTKIN tahun 2023. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus sesuai dengan jurusan yang kalian minati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.